Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dengan NIM 64220292. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal kami yang berjudul Sistem Informasi Pengiriman Barang dalam Sistem Line Parcel Genesis di kantor Line Parcel Kedoyo di Jakarta Barat. Lalu untuk penjelasan untuk latar belakangnya, di mana dalam kegiatan Line Parcel operasional, hal pertama yang kita lakukan yaitu penginputan data customer, di mana customer datang ngerental Line Parcel, kemudian admin menginput data customer di sistem Line Parcel Genesis. Untuk permasalahannya, jika customer mengirim barang 10 atau 20 barang, menginput data dengan penginputan data dalam satu-satu membutuhkan waktu yang sangat lambat, lalu tidak efisien. Bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lambat dalam penginputan datanya itu. Selanjutnya ada solusi pengembangannya, di mana dalam solusi pengembangannya ini menambahkan dan meluncurkan fitur bulk booking pada sistem informasi pengiriman barang pada sistem Genesis di Line Parcel, sehingga dapat meningkatkan efisien waktu yang sangat cepat dalam penginputan datanya dan pengirimannya bisa maksimal 100 data sekaligus. Selanjutnya itu ada manfaat program fitur bulk booking pada sistem Genesis Parcel, di mana isinya yaitu untuk memudahkan para mitra melakukan penginputan data secara massal. Dan kedua, ada fitur yang akan membantu untuk membooking dalam jumlah banyak dengan maksimal membookingan 100 data sekaligus. Selanjutnya ada ketiga, efisien terhadap waktunya, juga pelayanannya lebih cepat dan maksimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nurhayati dengan NIM 64220726. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan struktur organisasi. Yang pertama di situ ada visi, yang dimana visi kita ini menjadikan layanan pengiriman yang profesional, cepat, dan terpercaya tentunya di wilayah Jakarta Barat. Kemudian untuk misinya, poin pertama di sini ada menyediakan layanan pengiriman yang aman, cepat, tentunya dan tepat waktu ya melalui TI. Yang kemudian poin kedua di sini ada integrasi optimal antara sistem lokal dan pusat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja melalui digitalisasi. Yang keempat ada melayani secara responsif dan transparan. Dan untuk poin kelima di sini ada membangun budaya kerja profesional dan adaptif akan teknologi. Kemudian untuk struktur organisasi di sini terbagi tiga. Yang pertama ada admin CS, ada staf operasional, dan kurir. Lanjut lagi untuk tahap pelaksanaan, yang poin ketiga yaitu pembuatan prototype. Yang pertama kita tinggal upload file, kemudian ada table preview, yang kemudian ada simulasi pemberian resi otomatis. Nah, statusnya di situ ada sukses ataupun gagal. Kemudian yang poin keempat di sini ada evaluasi oleh pelanggan. Nah, yang dimana evaluasi oleh pelanggan ini biasanya dilakukan oleh staf kantor dan pelanggan corporate yang terpilih aja gitu. Dan untuk umpan baliknya di sini ada dikumpulkannya tuh seperti kayak perlu template Excel yang standar, ada tambahkan fitur undo atau edit sebelum simpan, dan perlunya validasi berat dan ongkir secara otomatis. Lanjut lagi di sini ada poin kelima, yang dimana ada revisi dan penyempurnaan. Nah, revisi dan penyempurnaan ini ada 5 poin. Ada 5 poin. Yang pertama, fitur prototype diperbaiki dan ditambah. Kemudian sistem template Excel yang standar, ada highlight data bermasalah, fitur auto correction untuk data umum. Yang kelima ada ulangi proses evaluasi hingga pengguna puas. Dan poin ke-6 di sini ada pengembangan sistem final. Yang dimana pengembangan sistem final ini fitur bulk booking itu dikembangkan sepenuhnya dengan kayak integrasi database atau cetak label resi massal. Kemudian ada riwayat laporan bulk booking juga. Terakhir di sini poin ke-7 ada implementasi dan pemeliharaan. Ya, yang dimana fitur diimplementasikan ke sistem Genesis secara penuh. Kemudian tim support disiapkan untuk pelatihan dan feedback lanjutan.
Dan yang terakhir di sini ada pemeliharaan dilakukan untuk update kebutuhan pasar dan penyesuaian regulasi pengiriman. 2.2 Pengertian sistem informasi pengiriman barang. Menurut Subianto tahun 2022, sistem pengiriman adalah pendataan dan proses pengiriman barang yang dilakukan dengan baik, mempermudah kegiatan pendataan, proses penadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kegiatan monitoring serta penyusunan pelaporan dalam waktu yang cepat. Pada sistem manual yang masih menggunakan dokumen berbentuk kertas memiliki kekurangan, yaitu resiko hilangnya berkas dokumen, pencarian data hasil pengiriman memakan waktu yang lama, dan mengharuskan laporan dicatat dengan ulang. Kegiatan penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem waterfall, yaitu pemrograman berbasis web yang digunakan untuk membangun sistem informasi pengiriman barang. 2.3 Pengertian sistem Genesis Leon Parcel. Genesis Leon Parcel merupakan sebuah inovasi yang dipersembahkan oleh Leon Parcel. Sistem ini didesain khusus untuk memfasilitasi kegiatan operasional untuk mitra-mitranya seperti agen dan pos. Genesis Leon Parcel hadir dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan aktivitas terkait pengiriman barang. Fungsi utama sistem Genesis Leon Parcel adalah memudahkan proses pembuatan booking pengiriman. Untuk para mitra dengan cepat dan mudah membuat booking pengiriman barang melalui sistem Genesis ini tanpa harus langsung ke kantor Leon Parcel. Selain itu, Genesis Leon Parcel ini menyediakan fasilitas untuk manajemen data pengiriman dan penerimaan. Mitra dapat menyimpan dan mengelola informasi pelanggan dengan baik dan efisien. Data yang bisa disimpan itu seperti alamat, pengiriman, nomor telepon, dan informasi lainnya yang relevan. Bab 3. Tahapan pelaksanaan. 3.1 Metode pengembangan sistem modal prototyping pada sistem Genesis Leon Parcel, yaitu ada yang pertama itu analisis kebutuhan. Di dalamnya itu ada upload data pengiriman dalam bentuk file Excel atau CSV. Kedua itu ada validasi otomatis data sebelum disimpan. Yang ketiga ada generasi otomatis nomor resi atau auto generate AWB. Dan keempat adalah kemudahan cetak resi massal dan pelaksanaan. Yang kedua itu ada perancangan cepat atau quick design, yang di dalamnya itu adalah tampilan form unggah file Excel. Yang kedua ada preview data sebelum disimpan, dan ketiga ada status validasi data, yaitu benar atau salah. Dan keempat itu ada tombol cetak dan simpan. Yang ketiga itu ada pembuatan prototype atau build prototype, itu di dalamnya itu ada upload file. Yang kedua ada table preview, dan ketiga ada simulasi. Yang ketiga itu ada simulasi pemberian resi otomatis dan status sukses atau gagal. Baik, saya Tarisa Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3.2, yaitu perancangan sistem informasi pengiriman barang dalam sistem Leon Parcel Genesis. Nah, di 3.2.1 yaitu ada kebutuhan pengguna, di mana kebutuhan penggunanya ini sistem Leon Parcel Genesisnya ini untuk fitur book booking ini hanya digunakan oleh admin saja, tidak bisa digunakan oleh customer, oleh owner, dan lain sebagainya. Nah, admin ini sebagai administrator yang mengelola sistem pada sistem informasi pengiriman barang. Nah, di sistem ini juga admin juga bisa menambahkan, mengubah serta menghapus data pelanggan. Itu juga dia juga bisa mengurangi jumlah barang atau bisa juga menambahkan jumlah barang sesuai dengan barang yang dikirim pada hari itu. Dan ketiga itu dapat mencetak resi yang sudah di booking. Nah, di sini admin juga bisa mencetak resi yang sudah dibuatnya. Keempat itu dapat meng-cancel. Nah, dia itu juga bisa meng-cancel barang, dan juga admin itu juga bisa mengubah password, terus juga mengedit password gitu. Karena hanya dia aja yang bisa. Terus lalu selanjutnya di bagian 3.2.2 yaitu desain prototype. Nah, di sini di fitur ini di bagian 3.2.2
21 ini ada fitur book booking sebelum pengembangan. Nah, yang pertama itu tampilan fitur book booking sebelum pengembangan. Nah, sebelum adanya pengembangan ini, fitur book booking yang lama ini itu hanya menampilkan download template, terus menampilkan upload bulk booking, yang dimana download template-nya itu masih dijadikan satu antara customer retail dan customer client. Nah, apa sih bedanya customer retail dan customer klien tersebut? Customer retail itu customer yang datang ke retail Mitra Pos Layan Parsel, sedangkan yang klien itu biasanya itu yang perusahaan-perusahaan yang sudah ada datanya di sistem itu. Jadi kayak customer yang sudah ada database-nya lah gitu, yang terus-terusan kirim gitu. Biasanya dia itu jumlahnya lebih banyak kalau untuk klien perusahaan-perusahaan besar gitu. Terus yang kedua itu tampilan download template Excel pada fitur book booking sebelum pengembangan. Nah, tampilannya ini bisa dilihat ya. Kalau di sini itu tampilannya ini juga sangat amat kurang ya. Dia itu di sini tidak ada bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara untuk ngasih kodenya, apakah nanti template itu sesuai dengan bisa diupload di sistem Layan Parsel Genesis. Nah, pada saat sebelum pengembangan ini, template-nya ini masih belum bisa karena masih kurangnya informasi mengenai apa yang harus diisi di bagian kolom-kolom di Excel tersebut. Ketiga itu, setelah kita upload tadi file itu kan kita save ya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan upload bulk booking, yaitu dimana kita upload berkas template Excel yang tadi kita download. Nah, sebelum pengembangannya ini tampilannya itu seperti ini, yaitu adanya tipe berkas, nama klien atau partner, template format, nama activities, dan berkas lampiran lainnya. Nah, di sini masih dijadiin satu, belum terpisah-pisah, sehingga menyulitkan sih untuk membedakan mana customer retail, mana customer yang klien. Selanjutnya yaitu di bagian 3.2.2.2 itu fitur book booking setelah pengembangan. Nah, di sini Layan Parsel mengadakan pengembangan di fitur book bookingnya, itu tampilan prototipe fitur book booking setelah pengembangan. Nah, tampilannya ini kalau kita lihat ya teman-teman, tampilannya ini sangat rapi, terus juga sangat detail sekali. Dia itu terpisah-pisah, nama aktivitasnya juga ada di sini, tipe berkasnya juga ada, yaitu ada retail, ada klien. Jadi bisa membeda-bedakan admin untuk menginput mana customer retail, mana customer klien. Itu kita juga download template, kita juga bisa download template mau retail apa template yang booking klien. Nah, untuk pengisiannya juga di sini juga sudah dikembangkan, itu cara pengisian komoditasnya, cara pengisian kecamatannya. Di sini kan juga harus, karena di sistem ini kan dibacanya kan per kode-kode gitu biasanya. Terus yang kedua itu tampilan menu dan fitur book booking setelah pengembangan. Nah, di sini tampilan kalau misalkan tadi ya seperti yang pertama ya, masih bagus dan sangat terpisah-pisah. Terus yang ketiga itu ada tampilan template booking setelah pengembangan. Nah, ini tampilan Excelnya. Tampilan Excelnya ini sangat rapi, terus juga dibikin nama Layan Parselnya itu pengisiannya. Sebenarnya kalau kita klik yang bagian merah itu dia keluar kayak petunjuknya. Ini cara ngisi kecamatan tujuannya gimana, penitikan komanya, terus kode posnya juga, nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon juga, pengisian nomor teleponnya itu angkanya gimana gitu. Ini sudah sebenarnya kalau kita lihat di aplikasinya ya. Terus ini teman-teman, ini kalau misalkan sudah berhasil tadi, kalau kita Excelnya terus kita save, ini Excel tadi kita save terus kita upload ke book bookingnya. Nah, ini muncul menunya, muncul list booking setelah pengembangannya ini. Jadi kalau berhasil dia hijau, kalau gagal dia kuning, kalau on proses dia berwarna orenan gitu. Ini kan karena ini uji coba ya, jadi hijau semua. Nah, di sini teman-teman, sini ada link prototipenya,
kita bisa copy dulu. Oke, kita copy dulu link prototipenya. Kita buka ya teman-teman link prototipe yang sudah dibuat oleh teman-teman. Oke, baik. Nah, di sini. Nah, ini merupakan sistem Genesis Line Parcel yang dikembangkan oleh Line Parcel itu sendiri. Dan ini tampilan pertamanya, genesis.lineparcel.com. Ini tampilan loginnya. Lalu kita masukkan nama Line Parcelnya, kemudian kode postnya. Lalu di sini kita akan masuk di dashboard. Nah, tampilan dashboardnya ini seperti ini. Lalu akan muncul notifikasi. Nah, notifikasi ini bertujuan untuk update-update yang terbaru, terus tentang delay penerbangan, tentang pengiriman. Di sini akan terupdate di notifikasi dan akan muncul. Di sini tampilan book booking sebelum pengembangan. Nah, ini tampilannya teman-teman. Belum rapi ya. Terus juga tampilan Excelnya yang sudah saya jelaskan tadi. Terus tampilan upload berkasnya yang sudah kita save Excelnya. Lalu di sini yang di bawah fitur book booking yang manual, lalu ada fitur book booking yang new, yaitu yang terbaru, yang baru di-upgrade oleh Line Parcel itu sendiri. Nah, ini tampilan upload book bookingnya teman-teman. Ada tipe berkas detailnya, ada clearnya, terus ada download template-nya, ada cek format pengisian data gitu, kayak data komoditas, data kecamatan. Nah, di sini Excelnya teman-teman. Excel yang tadi kita download template-nya di booking detailnya. Nah, ini contohnya aja, kita bisa upload lebih dari 100, maksimal 100 ya. Terus tadi yang tadi upload itu kita masukkan ke Genesis tadi Excel, lalu kita namain aktivitasnya dengan contoh, lalu kita upload berkasnya yang tadi, lalu kita klik upload. Nah, maka akan muncul seperti ini, maka akan muncul di listnya itu bookingan itu berhasil. Lalu kita print. Nah, bentuk printnya juga seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita scroll bagian ke bawah itu dia akan tampilkan 8 resi yang sudah kita buat. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.